Halo Sobat BRI, kembali lagi bersama saya Francisca Esa dalam podcast Pintar Finansial untuk Hidup Ideal. Kata pepatah Tiongkok, the best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. Artinya kalau kita mau menanam tanaman gitu ya, atau menanam pohon tuh bagusnya 20 tahun yang lalu. Tapi waktu paling baik kedua adalah sekarang. Sama nih kayak kita investasi emas. Kapan investasi paling baik? Yaitu adalah sekarang. Di episode kali ini kita akan membedah layanan-layanan di Bullion Bank supaya Sobat BRI semakin paham fitur-fitur apa saja yang bisa diterima atau didapatkan dari layanan ini. Masih bersama dengan Mbak Erika Nur Fitriani, Manajer Divisi Bisnis Bullion. Apa kabar Mbak Erika hari ini? Di episode sebelumnya kita membahas tentang keunggulan dari Bullion Bank. Nah kali ini kita akan membahas layanan apa saja yang disediakan oleh Bullion Bank ini dan gimana cara memanfaatnya. Pertama yang harus kita tahu adalah buka rekeningnya dulu. Gimana nih caranya Mbak? Buka rekening itu pertama-tama harus datang ke channelnya, bisa buka tabungan emas gitu. Channelnya di mana itu ada di Pegadaian Digital, itu yang sebenarnya paling utama dan paling komprehensif sebenarnya. Terus semua outlet Pegadaian, di Brimo pun juga bisa, atau di Bank NDS BRI juga bisa. Jadi datang ke cabang BRI pun juga bisa buka tabungan emas di sana gitu. Nah caranya adalah sebenarnya cuma mengisi data sesimpel mengisi data diri dan bawa uang 10.000 aja untuk top up, itu udah langsung dibukakan rekening tabungan emas itu gitu. Jadi sangat mudah dan sangat murah dan bisa di mana aja gitu sih. Oke, nah ini menarik sekali Sobat BRI, karena saya juga sebagai pelaku itu ya yang nambah rekening tabungan emas lewat Brimo itu sangat mudah karena kita kan datanya sebetulnya sudah ada ya. Iya. Jadi kita tinggal membuka rekening tabungan emasnya dengan cara kita search ada emas, nanti akan muncul gimana cara buka rekeningnya dan cepet banget ya Mbak. Cepet dan juga murah banget. Nah, selain tadi buka rekening, layanan-layanan apa saja sih yang ditawarkan sama Bullion Bank ini selain tadi buka rekening? Selain tabungan emas itu kita juga punya ada fitur tabungan emas yaitu deposito emas gitu. Jadi deposito emas itu nanti nasabah yang nabung di tabungan emas itu diberikan bunga atau imbal hasil dari atas emas yang dijadikan deposito. Selain itu kita juga ada pinjaman modal kerja emas itu yang umum sekarang ini sebenarnya adalah salah satu servis pertama kali di Indonesia. Karena apa, ini udah banyak di Singapura sebenarnya. Kalau orang biasanya butuh uang itu diberikan pinjam dalam bentuk uang atau fiat money, misalnya datang ke BRI nanti dikasihkan pinjaman mungkin 10 juta atau 20 juta rupiah gitu. Kalau yang pinjaman modal kerja emas ini karena Bullion adalah all about gold gitu. Jadi nasabah itu pinjam emas ke Pegadaian. Jadi pinjam emas misalnya 5 kilo emas karena mereka mau bikin manufaktur emas seperti itu, dan nanti akan dikembalikan pembayaran utangnya mereka juga dalam bentuk 5 kg emas. Jadi kontraknya tuh emas ke emas, pinjam emas dibalikan emas juga gitu. Terus layanan ketiga adalah penitipan emas, salah satunya ada tabungan emas, yang kedua juga namanya kita titipan emas korporasi, itu yang sebuah korporasi menitipkan emas ke vaultnya kita yang standar internasional yang sangat-sangat aman itu tadi. Dan juga yang terakhir ada perdagangan emas. Perdagangan emas ini agak berbeda dengan perdagangan emas yang di toko emas itu, karena perdagangan emas di kita itu yang sangat besar untuk wholesaler lah istilahnya, yang bisa 1 kilogram ke atas dengan kadar 94 kali. Tapi misalnya Mbak Ica juga mau beli 1 kilo juga nggak masalah, nggak harus untuk toko emas atau perusahaan gitu. Intinya adalah karena batasan yang diberikan oleh OJK, aturan untuk Bullion itu, minimal gramasi untuk perdagangan emas di Bullion itu adalah 500 gram gitu sih. Nah, tapi beda sama yang tabungan emas tadi ya, tabungan emas tadi nabung 10.000 nggak masalah gitu. Ini perdagangan emas beda lagi gitu. Oke, nah menarik nih. Saya juga kemarin sempat lihat menu baru juga ada namanya cicil emas gitu ya. Dan itu cicil emas tuh mekanisme kayak gimana? Dan ada lagi satu yang juga menarik dari tabungan emas. Iya, Gade tabungan emas. Gade tabungan emas. Kalau cicil emas pada dasarnya adalah kan kalau harga emas sendiri akan selalu naik ya. Bahkan di tahun 2024 sendiri harga emas naik mencapai 35% gitu. Jadi dengan cicil emas itu membantu nasabah yang ingin investasi tapi belum punya cash sebanyak itu. Misalnya aku pengen beli emas 100 gram, tapi 100 gram kan harganya sekarang udah 170 juta gitu. Aku yaudah kalau gitu aku mau nyicil si emas yang 100 gram tadi, aku cicil selama 1 tahun atau 2 tahun. Jadi sebulannya hanya sekitar 10 jutaan, kurang lebih seperti itu. Jadi cicil emas itu membantu masyarakat yang ingin melakukan investasi emas tapi dengan cara cicilan. Itu nomor 1. Dan kalau Gadai tabungan emas itu adalah salah satu fitur tambahan yang membantu orang yang punya emas digital atau tabungan emas
investasi Pegadaian dengan cara menggadaikan si digital gold itu tadi gitu. Jadi yang udah punya saldo tabungan emas sebanyak 30 gram misalnya, itu bisa digadaikan mendapatkan uang atau fresh money itu bisa sampai 50 juta. Dan itu enaknya adalah nggak usah nunggu banknya buka atau nggak usah menunggu Pegadaiannya buka gitu, bisa dilakukan dimanapun lewat Pegadaian digital, itu langsung mendapatkan uang saat itu juga, kurang lebih kayak gitu. Oke, Mbak Erika, menarik banget. Nah ini kalau saya punya 1 ton emas, tapi saya pengen mencairkan dalam bentuk fisik tuh bisa nggak sih Mbak? Itu bisa banget juga. Jadi kalau yang selama ini punya digital tapi ternyata mau bikin untuk mas kawin gitu. Kalau mas kawin kan pengennya diliatin emasnya gitu. Betul. Itu juga ada pilihan namanya cetak emas fisik. Jadi dari saldo digital itu nanti dipilih mau dicetak dalam bentuk brand Antam misalnya, atau brand Galeri 24 yang pecahan 20 gram itu bisa gitu. Itu juga pengajuannya bisa dilakukan lewat Pegadaian digital atau langsung ke outlet, nanti pengambilannya tapi tetap harus datang ke outlet, seperti itu sih. Oke, jadi artinya bisa ya Sobat BRI kita nabungnya secara digital tapi di waktu tertentu itu kita cairkan secara fisik ataupun sebaliknya gitu ya. Kalau misalkan kita punya fisik emasnya kemudian mau kita ubah menjadi saldo di digital itu juga bisa, saldo gramasi emas di digital. Nah pesan nih kalau tadi udah di awal kapan sih investasi yang paling tepat untuk investasi emas adalah sekarang. Kata-kata hari ini dari saya adalah untuk mulai berinvestasi emas lakukan hari ini. Kalau kata-kata hari ini dari Mbak Erika apa nih? Dari saya adalah jangan lupa download Pegadaian Digital Service. Dari situ semua teman-teman semua bisa melakukan banyak service yang disediakan oleh Pegadaian. Mau nabung emas, gadai emas, mau deposito emas, semuanya bisa dilakukan di situ. Bahkan cicil emas juga bisa dilakukan di situ. Jadi jangan lupa download Pegadaian Digital Service. Terima kasih banyak Mbak Erika. Ini layanan Bullion Bank ini tidak cuma memudahkan kita dalam berinvestasi emas, tapi juga membuka peluang strategi keuangan yang lebih cerdas dan aman. Sobat BRI, pengen kita ngobrolin apa lagi nih tentang investasi ataupun financial literacy lainnya? Boleh tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini. Kami pamit dulu, sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye-bye.